Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Sri Rahayu dengan NIM 1806210. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai algoritma penjadwalan round robin. Nah, di sini ada pengertian algoritma penjadwalan round robin. Algoritma penjadwalan round robin merupakan salah satu algoritma penjadwalan yang paling sederhana untuk proses dalam sistem operasi. Round robin ini ditugaskan untuk membagi waktu setiap proses pada porsi yang sama dengan dalam urutan melingkar. Menjalankan semua proses tanpa prioritas dikenal juga sebagai eksekutif siklik. Ini menurut Kiswari tahun 2012. Nah, di algoritma penjadwalan round robin ini, CPU mengelilingi antrian yang sudah siap dan mengalokasikan masing-masing proses untuk interval waktu tertentu sampai satu time slice atau kuantum. Algoritma ini berjalan dengan menggilir proses yang ada pada antrian. Setiap proses akan mendapatkan jatah sebesar time kuantum yang tersedia. Jika time kuantum habis atau proses sudah selesai, CPU akan dialihkan ke proses yang selanjutnya. Dengan proses ini memberikan keadilan pada setiap proses, karena tak ada proses yang diprioritaskan. Semua proses mendapatkan jatah waktu yang sama dari CPU, yaitu 1/n atau 1 per jumlah, dan tak akan menunggu lama lebih dari n/1. Q dengan Q adalah lama satu kuantum. Proses load balancing sebenarnya merupakan proses fleksibel yang dapat diciptakan dengan berbagai cara dan metode. Selanjutnya, ketentuan algoritma penjadwalan round robin. Nah, adapun ketentuannya yaitu jika kuantum dan proses belum selesai, maka proses menjadi runnable dan pemrosesan dialih ke proses lain. Yang selanjutnya, jika kuantum belum habis dan proses menunggu suatu kejadian selesainya operasi input atau output, maka proses menjadi blocked dan pemrosesan dialih ke proses lainnya. Jika kuantum belum habis tapi proses telah selesai, maka proses diakhiri dan pemrosesan dialih ke proses lain. Selanjutnya, ada kelebihan algoritma round robin. Yang pertama, menghindari kesenjangan layanan atau ketidakadilan layanan terhadap proses-proses kecil seperti yang biasa terjadi pada FCFS atau first come, first serve. Yang kedua, untuk proses-proses yang kecil biasanya respon time-nya berjalan lancar dan cepat. Yang ketiga, mencegah terjadinya kondisi deadlock atau lebih dikenal dengan starvation. Yang keempat, memiliki overhead yang kecil jika ukuran proses yang rata-rata lebih kecil dibanding slot waktunya. Selanjutnya, algoritma round robin ini merupakan algoritma yang paling simpel dengan bagian proses yang mana CPU diminta untuk mendapatkan prioritas. Selanjutnya ada kekurangan dari algoritma round robin. Yang pertama, waktu tunggu biasanya sangat lama untuk proses besar. Yang kedua, sering terjadi konvoy efek. Yang ketiga, jika slot waktunya terlalu kecil, maka sebagian proses tidak bisa diselesaikan oleh satu slot waktu saja. Yang keempat, memiliki performa yang buruk jika quantum time-nya lebih besar daripada pemrosesannya dibanding FCFS. Dan yang kelima, jika proses slot waktunya kecil, akan bisa menyebabkan overhead. Dan yang terakhir, proses input atau output-nya membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama. Nah, di sini kita coba contoh dari perhitungan algoritma round robin. Di sini kita memiliki 4 proses
Yang pertama ada P1, P2, P3, dan P4 dengan burst time P13, P29, P34, dan P45. Dengan waktu kedatangan atau arrival time P10, P21, P33, P46 dengan quantum time-nya adalah 4. Nah, kita akan mencari waktu tunggu sementara atau AWT atau singkatan dari average waiting time menggunakan Gantt chart. Nah, di sini P1 itu kita ubah warnanya ya jadi warna merah, P2 jadi warna kuning, P3 jadi hijau, dan P4 jadi biru supaya tidak sama atau tidak membingungkan. Nah, di sini P1 karena waktu kedatangannya atau arrival time-nya 0, maka P1 diproses terlebih dahulu dengan quantum time-nya 4. Nah, sementara burst time-nya dari P1 ini 3, jadi P1 ini dimasukkannya 3. Selanjutnya, pada detik ketiga, ada proses lain yang masuk, yaitu proses 2. Kenapa proses 2? Karena di waktu kedatangan atau arrival time-nya, di sini proses 2 nih, ada 1. Jadi, proses 2 diproseskan setelah proses 1 selesai. Nah, di sini proses 2 dengan quantum time-nya 4 kali proses 2 dimasukkan. Setelah itu, karena kuantumnya 4, ada proses lain yang masuk, yakni proses 3. Karena di waktu kedatangannya atau arrival time-nya, proses 3 ini lebih cepat daripada proses 4. Nah, proses 3 masuk setelah proses 2 selesai di kuantum 4. Di sini proses 3 masuk dengan kuantum time-nya 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian masuk lagi proses selanjutnya, yakni proses 2. Mengapa proses 2 bukan proses 4? Yakni di sini kan waktu kedatangan atau arrival time-nya proses 3 kan 3. Nah, di proses 4-nya ini 6. Di sini di 3 sampai ke 6 ini ada beberapa detik, yaitu detik keempat dan kelima, detik-detik menunggu antara P3 dan P4. Jadi P4 ini menunggu selama 2 detik di sini. Nah, 2 detik kan kosong, jadi diisi oleh P2, yang dimana P2 ini belum selesai dalam pemrosesannya. Masih ada beberapa burst time yang belum terselesaikan. Nah, sementara kuantumnya nih 4. Jadi, P2 dimasukkan sebanyak 4. Sebanyak 4 atau 4 detik. Sebanyak 4 detik. Di sini 1, 2, 3, 4. Nah, setelah diproses selama 4 detik, barulah masuk proses lainnya, yakni proses 4. Proses 4 masuk di sini setelah proses 2 masuk 4 quantum time-nya 1, 2, 3, 4. Nah, setelah itu kan di sini masih ada proses 2 yang belum selesai. Di sini kan sudah ada masuk 4 proses 2 dan di sini juga masuk 4. Jadi kan ada 8 burst time, 4 nih 8 burst time, sisa 1 burst time. Di sini burst time P2 ada 9. Dimasukkan di sini selama 1 detik. Setelah itu selesai karena P2 ini sudah selesai, sudah finish. Masih ada sisa dari proses P4. Proses P4 di sini burst time-nya 5 sementara yang dimasukkan baru 4, jadi sisa 1 dimasukkan di terakhir ini. Nah, itu merupakan mencari waktu tunggu ya. Sekarang kita akan ke perhitungannya. Nah, sehingga diperoleh. Di sini
waiting time-nya dari P1 sendiri 0 karena P1 itu tidak ada arrival time atau waktu kedatangan. Jadi pas datang langsung diproses. Jadi waktu waiting time-nya itu 0. Di sini nih 0 P1. Proses 1. Nah, proses 2 di sini waiting time-nya ada 3. Yang pertama 3 detik di sini. Karena P2 itu harus menunggu P1 selesai selama 3 detik. Selama 3 detik nih. Kemudian P2 juga menunggu waktu waiting time-nya dari P3. Dari P3 yakni 4 detik. Nah, di sini nih. Ini 4 detik. 4 detik baru P2 mulai lagi proses. Selanjutnya P2 juga belum selesai. Dia harus menunggu terlebih dahulu dari proses P4, yakni selama 4 detik juga. 1, 2, 3, 4. Baru diproses lagi sisa dari P2, yaitu 1 detik. Nah, ini 3 dari menunggu P1, 4 dari menunggu P3, dan 4 lagi dari menunggu P4. Nah, dikurangi dari waktu kedatangannya. Waktu kedatangan atau arrival time dari P2 ini adalah 1. Jadi kurangi 1 sama dengan 10 jumlahnya. Kemudian P3 ini harus menunggu dari P1 selama 3 detik dan menunggu P2 selama 4 detik. Selanjutnya P3 baru bisa diproses. Dengan waktu kedatangan atau arrivalnya P3 adalah 3. Jadi dikurangi 3. Jadi jumlahnya adalah 4 waiting time dari P3. Selanjutnya ada P4. P4 ini harus menunggu proses 1 selesai 3 detik, P2 selesai 4 detik, P3 selesai 4 detik, kemudian P2 lagi ditunggu 4 detik, baru dimulai pemrosesan P4. Dan di sini P4 juga ada sisa 1 menunggu dari P2 selama 1 detik. Kemudian dikurangi dari waktu kedatangan atau arrival time-nya, yakni 6, sama dengan 10 waiting time dari P4. Nah, di sini kita akan menghitung AWT atau average waiting time, atau yang artinya waktu tunggu rata-rata. Di sini rumusnya adalah jumlah waiting time dibagi jumlah proses. Nah, di sini waiting time-nya ada waiting time P1 itu 0, jadi tidak ditulis ya. Waiting time P2 adalah 10, P3 adalah 4, P4 adalah 10 dibagi 4 dari jumlah proses. Nih, prosesnya P1, P2, P3, P4 dibagi 4 jadinya. Kemudian dijumlahkan, ini ada 24 dibagi 4 sama dengan 6 milisecond. Ini AWT-nya atau waktu tunggu rata-rata dari keempat proses ini. Selanjutnya, kita akan mencari turnaround time atau TAT, yaitu waktu yang dihabiskan proses selama di dalam sistem pemrosesan. Nah, di sini waktu tunggunya atau waktu yang dihabiskan P1 ini selama 3 detik. Ini nih 3 detik, di sini 3 ditulis P1 3. P2 yakni di sini ada ini kan 4. Yang dihabiskannya tuh ini di sini sampai 21 detik. 21 detik yang dihabiskan P2 nih. Dikurangi 1 itu
arrival time atau waktu kedatangan. Waktu kedatangannya 1 dikurangi 1 sama dengan 20. Nah, P3, waktu yang dihabiskan untuk pemrosesan P3 adalah 11. Ini 11, udah habiskan, udah selesai P3 diproses. Dikurangi dengan waktu tunggunya atau arrival time-nya sama dengan 8. Kemudian P4 ini waktu habisnya adalah 22 detik. Menunggu dari semua proses selesai, 20 detik. Dikurangi waktu kedatangannya, yakni di detik ke-6 sama dengan 16. Nah, dihitung TAT-nya adalah jumlah dari waktu habis dari keempat proses, yakni P13, P220, P38, dan P416 dijumlahkan, kemudian dibagi jumlah proses, yakni ada 4 proses, P1, P2, P3, P4. Nah, kemudian dijumlahkan AWT-nya atau waktu tunggu rata-rata dari TAT ini, yakni jumlah ini 47 dibagi 4 sama dengan 11,75. Nah, jadi rata-rata waktu yang dibutuhkan pada metode penjadwalan round robin dengan quantum time yakni 4 milisecond adalah 6 milisecond, dan waktu total yang dibutuhkan atau turnaround time dari penjadwalan ini adalah 11,75 milisecond yang telah kita hitung tadi ya. Oke, terima kasih. Mungkin hanya segitu yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.